Shalom, saudara yang terkasih Tuhan, selamat malam ya. One Way Ministry. Malam hari ini belajar di dalam Lukas pasal 8 ya. Saya bacakan dulu. Benih itu ialah firman Allah. Yang pertama ini ya, kenapa firman itu nggak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus? Yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sejak Yesus puasa 40 hari, terus datanglah iblis kepada dia setelah puasa 40 hari. Dia juga menggunakan firman Tuhan, saudara, iblis itu. Nah, makanya saudara, sekarang yang sudah percaya Tuhan Yesus, hati-hati. Banyak orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi tujuannya, motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itu Tuhan katakan, itulah nabi-nabi palsu. Mereka menggunakan nama Yesus dan melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi mereka sendiri tidak diterima di dalam sama Yesus itu tidak diterima. Makanya di Markus ya pasal 11 ayat 24, bukan orang yang berseru nama Tuhan Tuhan dan melakukan mujizat demi namaku yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ayat firman Tuhan ini terjadi pada saat kerohanian saya, pada waktu saya masih awal-awal mengenal Yesus. Ya, mengenal tentang kasih Tuhan, apa itu pertobatan, apa itu tentang salib sehingga dia berkorban rela menebus dosa saya, sehingga saya masih baru, saudara, belum mengenal. Nah, ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang masih baru ingin mengenal kasih Tuhan. Nah, biasanya jatuh di dalam ayat firman Tuhan yang pertama ini, yaitu firman yang sudah ia dengar, ya tahu. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itu poin yang pertama, saudara. Ini adalah untuk orang-orang yang petobat baru atau orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan, atau orang-orang yang masih mencari jati diri, ya, kayak saya dulu. Tahu-tahu Tuhan gerakkan saya ke satu gereja kecil ya di Purwokerto ya, yaitu Om Tampil, sekarang dipegang anaknya Mas Yonatan ya. Itu dan ya apa ya, luar biasanya begini ya, saya nggak pernah merasa bahwa ya cuma saya rindu aja sih. Pokok saya rindu dalam hati itu, lah kerinduan itu ternyata, saudara, kerinduan dalam hati saya untuk mencari kebenaran itu, untuk mencari Tuhan, untuk mencari Allah itu, sebenarnya itu pemberian Allah ternyata, saudara. Itu loh, Allah yang melembutkan hati seseorang untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat menuju terangnya yang ajaib. Lah, itulah awal mula Tuhan memberi, kalau di Islam katakan hidayah. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya ngerti-ngerti nggak tahu, otomatis, saudara. Nah, sekarang kita datang kepada Tuhan. Ya, ini pengalaman pribadi saya cerita ya. Jadi pengalaman pribadi saya cerita bahwa kita datang ke Tuhan Yesus itu karena kedagingan kita, karena emosional kita, karena kepingin tahu, atau karena dapat hidayah atau dapat hikmat dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, itu datangnya otomatis, kita otomatis seneng dan rela hati, seperti session sebelumnya yang kelima kemarin tentang kasihnya yang kelima, ya saudara. Jadi saya jelaskan pelan-pelan sekali ini, saudara, karena ini pengalaman hidup saya yang saya alami. Jadi gini, itu otomatis, saudara, kalau pemberian Allah, kita itu mendapat anugerah sebetulnya nggak layak. Contohnya gini, saudara, pada saat saya lihat bedah rumah, saudara, bedah rumah itu kan orangnya roto-roto yang diambil mesti miskin-miskin yang nggak mampu ya. Terus didatangi, Pak, maaf ya, saya datang ingin memberikan berkat, tak kasih bedah rumah ya toh. Tak kasih bedah rumah, nanti rumah Bapak diperbarui, kecukupan Bapak tak kasih modal, tak kasih apa, semua itu
secara lahiriah memang itu luar biasa dan baik. Itu menurut saya menolong sesama yang lagi mengalami kekurangan. Nah, sebetulnya sama seperti itu. Pada saat kita berdosa, ya miskin dengan kebenaran Tuhan, miskin dengan kelakuan-kelakuan yang baik yang bisa membuat bermanfaat bagi orang banyak. Disitulah Tuhan datang memberikan hikmat atau hidayahnya kepada kita supaya kita itu menerima anugerah dari Tuhan, yaitu kebenaran, hidup di dalam kebenaran, supaya ada berkat yang mengalir dalam kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus orang yang menerima itu, saya tanya ya, yang di bedah rumah itu saudara, itu ngalami sukacita, seneng enggak saudara? Wah, pasti senengnya enggak karuan. Roto-roto kalau saya lihat yang begitu-begitu mesti nangis, ya, bersungkur nangis-nangis gitu. Nah, ini bedanya gini, kalau yang di bedah rumah itu kan mereka menerima berkat secara materi duniawi yang tidak kekal saudara. Loh, yang tidak kekal yang tidak kekal aja, yang pada saat dia meninggal itu nggak dibawa, itu sampai nangis tersungkur-sungkur dan berterima kasih loh saudara. Nah sekarang tanya kita masing-masing kepada kita, dikasih kekekalan loh, ini berkat jalan kehidupan yang benar dan membuat kita menjadi hidup lebih baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Loh kok malah orang nangis loh, ya toh? Kita itu malah menyepelekan anugerah Tuhan ini. Nah, akhirnya pada saat saya awal bertobat itu datang ke gereja, ya udah datang aja ke gereja. Tapi kehidupan duniawi saya masih berjalan, saudara. Contohnya masih melayani musik-musik duniawi, ya toh. Oh, ya namanya di kafe itu saudara kan tahu toh. Di kafe itu hanya orang apa sih? Orang stres, saudara. Saya lihat-lihat itu banyakan orang stres yang kepingin cari penghiburan batin, jiwa ya. Saya nggak mau nyalakan mereka ya. Ini saya cerita pengalaman hidup saya, itu biarlah mereka sudah berjalan dalam kehidupan mereka, itu biarlah seperti itu. Itu memang pilihan dia gitu loh ya. Saya nggak mau menyalahkan mereka. Saya hanya bisa mendoakan mereka biar nanti Tuhan yang ngasihkan hikmat, hidayah, dan supaya mereka bisa mengenal jalan kebenaran seperti apa yang saya beritakan ini kepada saudara sekalian. Ya biarlah ini menjadi titik balik kita untuk mengerti, mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Itu untuk dapat bedah rumah aja, itu hal-hal duniawi yang hanya sementara tok. Sepanjang umurnya dia hidup di dunia aja nangis-nangis gulung-gulung ya, sampai waduh kayak keanugerahan bener gitu ya. Lah kita ini dapat anugerah dari Tuhan, diberi iman, diberi percaya supaya bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan dan mengakui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Loh kok ya gak nangis gulung kuming ya, gak bersuka cita gitu loh. Ya itulah yang dikatakan ayat yang pertama ini, yaitu firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengar ya. Saya dulu kan ke gereja juga mendengar. Terus firman Tuhan itu diambil sama setan supaya kita nggak bisa masuk di dalam pikiran, nggak bisa masuk dalam hati kita dan menguasai kehidupan kita, supaya kita nggak dipimpin oleh kebenaran firman itu. Nah seperti yang sesi ketiga tentang perlengkapan senjata Allah kan Tuhan katakan pedang roh itu firman Tuhan. Nah kalau pedang sampean ini untuk berperang melawan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, pemerintahan, penguasa penghulu dan roh-roh jahat di udara dan kegelapan ini sudah diambil oleh Tuhan, ya kita nggak bisa bergerak apa-apa ya. Oke ya, itu secara singkat seperti itu saudara ya. Oke, kemudian saya lanjut yang kedua, yaitu firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan kalau ini tingkatnya sudah lebih hebat lagi saudara, firman itu sudah diterima saudara. Tadi belum sempat diterima, masih disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh saya seperti ini menyampaikan tentang kebenaran. Yang mendengarkan ini belum terima, sudah dirampas dulu firmannya sama setan ya, karena dia masih dikuasai oleh kedagingan toh. Orang yang pertama mau bertobat, mencari kebenaran, saya seperti saya ini kan seperti itu. Nah ini saya balik lagi ke yang pertama. Saya tadi kan mendapat pemberian anugerah itu ada sukacita dan
rela hati. Seperti yang di season keempat kemarin yang saya ceritakan ya. Di season ke berapa? 5 ya? 5 ya kalau nggak salah. Ya, season kelima kemarin itu. Ya, ada sukacita dan rela hati meskipun dagingnya itu disiksa. Karena apa? Karena rohnya itu yang membuat kita hidup, saudara. Ada sukacita. Jadi saya ke gereja itu otomatis dengan sendirinya, saudara. Karena itu dapat hikmat atau hidayah dari Allah, bukan karena kedagingan, saudara. Jadi saya itu otomatis cari kebenaran. Neng gereja, nah gitu. Itu otomatis, saudara. Lah kalau kita masih berusaha pakai daging kita, pakai kekuatan kita, wes ya seperti ayat yang pertama tadi, nggak tahan lama. Karena cepat itu langsung difirmani tangkap iblis, sampean akan jatuh lagi. Ya. Yang kedua tadi adalah firman-Nya yang jatuh di tanah berbatu-batu. Telah mendengar, sudah menerima, gembira loh saudara. Oh ya haleluya, puji Tuhan. Firman-Nya luar biasa. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percayai cuma sebentar saja. Dalam masa pencobaan mereka langsung balik lagi, hidup di dalam dunia dan dikuasai bapa pendusta lagi. Apa saudara? Ya karena keadaan ekonomi lagi diimpit, akhirnya mereka nggak percaya lagi. Saudara, saya kasih tahu ya, nabi-nabi itu dulu ya kayak Ayub barang itu ya, Yunus, Yusuf, semuanya itu menderita semua saudara. Sebelum diberi kemuliaan oleh Gusti Allah itu, diberi kemuliaan oleh Allah itu, mereka menderita dalam hidupnya. Itu ujian iman kita saudara. Fokus kita kepada Allah yang menciptakan kita atau kepada harta duniawi. Ya toh, contohnya gini saudara. Kalau kita kerja di dunia ikut orang umpamanya, kita digaji orang. Apa yang dikatakan orang yang menggaji kita ngikutin enggak saudara? Ya kan? Mau kan? Nah berarti itu sebetulnya juragan kita itu ya uang, mamon itu saudara. Ini memang firman Tuhan keras banget saudara. Kalau kita aja mau diperintah oleh uang, ya itulah kekeliruan kita saudara. Ya, begitu diiming-imingi uang kita disuruh ngapain aja mau. Padahal kalau kita kalau Tuhan katakan berkat itu hendaklah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita memiliki uang, kalau kita diapakan uang itu harusnya yang bisa bermanfaat bagi orang. Contohnya begini, saya masang parabola. Yang saya pasangi parabolanya harus seneng. Kalau mereka nggak seneng saya ya jangan Pak, jangan dipasang. Nanti rugi Bapak. Kalau Bapak memang senang dan bermanfaat bagi Bapak, ya saya pasangkan parabolanya. Tapi kalau Bapak masih ragu-ragu dan nggak percaya bahwa ini menurut Bapak bisa menguntungkan bagi Bapak, bermanfaat bagi Bapak, jangan. Nah, begitu saudara. Kalau saya bekerja seperti itu, saya jadi dapat uang itu bisa membuat orang yang saya layani itu bahagia. Bukan karena terpaksa, tapi karena kerelaan hati dan dia seneng gitu. Nah itulah yang saya kerjakan saudara. Ini masuk ke firman kedua ini ya tadi ya. Sudah menerima, mendengar, gembira tetapi tidak berakar saudara. Nah kenapa tidak berakar? Itu kebanyakan yang tidak bisa membuat berakar seperti saya itu. Karena saya masih kadang kolo maksudnya. Ya tanahnya itu di bebatu-batuan. Jadi ada masih unsur kerasnya saudara. Hati saya masih ada unsur kerasnya. Aku ya gereja. Tapi dunia ya dunia, golek duit ya golek duit. Gitu saya dulu masih seperti itu saudara. Dan saya ngalami semua firman Tuhan yang dibahas pada saat hari ini. Ya, makanya saya jatuh terus dalam pencobaan. Karena kedagingan saya masih kuat. Jadi nanti saya kalau ke gereja itu dicas lagi ya. Saya kuat lagi. Saya janji lagi sama Tuhan, ya Tuhan saya bertobat, saya tidak mau ngulangi lagi. Tetapi begitu saya pulang dari gereja, waktu dunianya lebih banyak, ya toh ke gereja cuma seminggu sekali, baca firman-Nya lek eling, ya toh doa sama Tuhan lek inget gitu ya. Karena apa ya, aktivitas daging ini sudah terpenuhi semua, rasanya cukup ya duit itu gaji wis ono, apa-apa cukup, merasa cukup ya merasa santai gitu, tidak memerlukan Tuhan rasanya. Nah, begitulah tumbuhnya firman ini nggak bisa kuat, nggak berakar.
Jadi nggak iso ngoyot sampai ke dalam. Contoh ya, pohon-pohon yang besar di pinggir jalan itu dia itu akarnya begitu sampai lama-lama sampai kuat, sampai besar, sampai tinggi-tinggi, mbok keterak angin kayak apa, dia akan tetap kuat, gak tumbang-tumbang saudara. Sudah sampai ratusan tahun kadang saudara. Nah itu loh saudara, ayo berakar. Berakar itu jadi kita itu iso menyebar kemana-mana saudara. Maksudnya berakar di dalam Tuhan, pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu ya saya harus bersaksi ke orang lain tentang kebesaran Tuhan di dalam hidup saya ini, supaya orang lain nanti mengoreksi diri saya. Itu supaya saya bisa berakar di dalam Tuhan. Saya begitu. Biarlah orang jodeng saya. Apa bang kowe iso ngomong firman Tuhan ngene, kenyataannya kowe sik ngene. Lah, itu saya akan mengoreksi diri saya terus, saudara. Itu bagi saya, saudara. Tetapi kalau kita karuniane nanti beda-beda di hadapan Tuhan, beda-beda ya. Saya yakin sebagai anggota tubuh Kristus tetap saling mengobati ya, saling mendoakan, saling membantu, saling menguatkan gitu ya, saling mendoakan gitu. Kalau saya gitu, saudara. Makanya saya ini dalam posisi 0 kata Tuhan. Bang, kowe iki kaya Ayub. Masa Ayub sudah terjadi dalam hidupmu. Posisimu 0, saiki kowe tetap beritake firmanku dan kau menyampaikan firmanmu, engkau akan dihujat oleh semua orang. Ya, kamu gak akan disenangi semua orang. Buktinya gak ada kok. Kowe menceritakan firmanmu. Saya hanya bisa menceritakan pengalaman hidup saya sama Tuhan, saya ceritakan semuanya. Kalau di dunia orang-orang sukses menceritakan pengalaman mereka tentang kesuksesan yang hanya untuk di dunia saja. Tetapi saya menceritakan ini untuk hidup sekarang dan untuk hidup nanti di akhirat, saudara. Ya, saudara tinggal pilih saja yang mana, terserah jenengan. Nek saya pribadi tetap saya bergantung sama Tuhan, karena saya nanti pasti mati ketemu Tuhan. Kalau kalian mengikuti ilmu-ilmu dunia ya bolehlah, terserah. Itu hanya sementara di dunia tok, selama seberapa panjang hidup kita di dunia. Tapi setelah kita meninggal dari dunia, apa kita bisa menikmati harta kekayaan kita, mobil kita, rumah kita dan sebagainya? Enggak ada, saudara. Masuknya 2 kali 1. Masuk tanah, balik tanah, dari tanah kembali ke tanah lagi, saudara. Ya toh, roh kita nanti yang hidup, yang kekal ini yang penting sebetulnya, saudara. Ayo. Jangan mau dibodohi oleh bapak pendusta yang memiliki dunia ini. Saudara tahu, kalau baca di firman Tuhan, dunia ini milik dikuasai oleh si jahat, saudara. Jadi dia akan menipu kita dengan berbagai macam cara. Orang-orang yang percaya Tuhan ditarik untuk terikat oleh dunia ini. Ya, dan mereka akan membicarakan tentang kesuksesan dunia ini, dan itu yang dikejar orang. Karena mereka merasa bahwa butuh dalam hidup ini uang, mamon. Gitu ya. Jadi bicara di dalam satu ruangan, begitu kita ngomong mamon, langsung ekonya keluar. Mamon. Ya begitulah saudara. Makanya hidupmu itu mau yang hanya untuk sekedar di dunia ini, atau hidup yang di dunia ya dijamin, tapi di surga ya dijamin. Ingat saudara, kita ini ciptaan Tuhan, kita ini ciptaan Allah ya. Harusnya kembali ke rumahnya Allah, jangan ke rumahnya setan, saudara. Sampean itu ciptaan Allah, bukan ciptaan setan. Tapi karena kita hidup di dunia ini untuk menjadi saksi dan membawa terang, supaya mengingatkan orang-orang yang sudah ditipu oleh setan seperti Adam dan Hawa, ya toh, dibohongi dengan buah terlarang dan dia terpikat, akhirnya hilang kemuliaan Tuhan. Harus ada penebus dosa. Nah, penebus dosa itu siapa? Kalau di kekristenan itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena tanpa disalib itu penebusan dosa tidak akan terjadi. Dia rela memberikan nyawanya. Ya, kalau ada sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita rasanya piye, saudara? Berhutang budinya enggak ketulungan, saudara. Ya. Selama hidup di dunia itu rasanya kayak aduh kok hebat ya. Kamu kok begitu mengasihi aku ya, luar biasa ya. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tuh menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Pilih itu loh saudara. Ya.
kamu boleh sukses secara duniawi, kamu boleh pinter, profesor, doktor, gelarnya sampai 15 sampai 12 terserah jenengan ya menurut saya. Itu talenta yang diberikan Gusti Allah sama kita, dan bisakah dari kepinteran yang sudah Allah ciptakan sebagai karunia, sebagai kelebihan dari kita-kita yang memiliki karunia masing-masing ini bisa bermanfaat bagi sesama, bukan ngakali sesama manusia untuk kepentingannya diri sendiri ya. Wes, pokoknya intinya dosa itu ya seperti itu ya. Saya nggak mau membahas lebih lanjut karena itu urusannya Tuhan ya. Saya hanya bisa memberitakan, hanya bisa mengingatkan ya, pengalaman hidup saya ini saya bagikan supaya bisa menjadi paling tidak mengingatkan, ngiling-ngiling gitu oleh melu Tuhan iki kaya ngene iki. Ya tadi pada saat pertama kita itu hanya bisa mendengar tok, firmane sik kait kita denger wis dirampas oleh setan, dan kita semakin nggak bisa percaya karena cuma lewat tok firman itu ya. Cuma ya kayak saudara sekarang ini mendengar ini nanti bisa direnungkan, terus habis gitu bawa di dalam doa, minta tuntunan Roh Kudus apa enggak gitu. Tapi kalau saudara hanya sekedar mendengar, bahkan buka wae moh gitu ya, firman Tuhan ini buka wae moh, ya saudara pasti hilang seperti yang pertama itu saudara. Denger tok wis hilang langsung, nggak mungkin percaya tambahan gitu ya. Lalu yang kedua ini kan Tuhan katakan sudah mendengar seneng ya toh dengan sukacita. Tapi begitu kekhawatiran himpit dunia sudah dia jatuh lagi ya toh.